Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bika. Salam sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini saya belanja di pasar induk lebih sore karena ada penerapan PPKM. Dan mari kita lihat apakah efek dari PPKM tersebut. Peraturan baru untuk pasar induk harus tutup jam 8 malam. Jadi banyak pedagang yang sudah berburu-buru untuk datang ke pasar induk supaya nanti sebelum jam 8 dagangan sudah habis. Ini masih sore sekali, jam 4. Srengenge pun masih panas mataharinya, tapi pedagang-pedagang yang kecil sudah pada datang yang berharap mana supaya nanti sebelum pasar ditutup dagangan sudah habis. Dan ini yang menggunakan kendaraan-kendaraan ini mayoritas dari Malang, jadi mereka itu pendatang dari Malang berjualan di pasar induk Blitar, yang mana mereka berlomba-lomba berangkat lebih sore atau lebih awal supaya nanti sebelum ditutupnya pasar mereka sudah selesai jualan atau dagangannya habis. Nah, sampean bayangkan dagangannya sebanyak ini dan cuma dibatasi sampai jam 8. Bagaimana nanti kalau sampai sisa, kan risikonya sangat besar. Dan akhirnya yang mana nanti menyebabkan harga itu enggak stabil, ada yang jual mahal, ada yang jual murah sekali karena memang kebutuhan mereka itu enggak sama. Ada yang dagangannya sangat banyak, jadi untuk mempercepat lakunya dia banting harga supaya cepat habis. Ada juga yang membawa dagangan cuma sedikit, akhirnya menaikkan harga dengan perhitungan, alah dagangan saya sedikit nggak apa-apa, yang penting untungnya banyak. Mereka kan belanjanya nggak lama, jadi mereka itu kayak berlomba-lomba berburu-buru supaya cepat habis, supaya cepat dapat dagangan kemudian pulang, karena takut nanti kena razia seperti itu. Nah, ini pedagang apa itu namanya, paketnya sudah datang, saya beli dulu. Dan ini di bagian utara ini juga sudah mulai ramai, mereka sudah berdatangan. Ini masnya membawa lompong, dia pencari lompong handal dari daerah-daerah di lereng Gunung Kelut. Jadi mereka petani ulung mencari lompong di sungai-sungai kemudian dibawa ke sini. Jam segini pun sudah sampai di sini, padahal biasanya sampai sini malam. Dan mari kita lihat juga, ini pedagang cuma membawa cabai-cabai seperti itu, yang cuma sedikit itu berarti mereka hanya pedagang-pedagang kecil, tidak bukan pedagang yang menggunakan mobil. Biasanya mereka hanya membawa hasil tani sendiri di bawah sini supaya dagangannya biar laku lebih mahal. Kita bisa lihat sendiri ya, itu toko-toko masih buka, padahal itu termasuk kios siang. Dan ini para ibu-ibu penyedia etek pun jam segini sudah pada buka, padahal biasanya bukanya malam jam 10 malam, tapi karena peraturan ini mereka buka sore. Ini masnya juga yang kemarin ya jam segini sudah siap-siap. Ini bapak-bapaknya juga, pokoknya semua pedagang siap sore semua. Ini cambah pun biasanya jam 10 baru datang, sekarang pun sudah datang. Menurut saya sangat imbasnya sangat besar bagi para pedagang-pedagang sayur terutama di pasar induk, karena mereka itu mempunyai tanggung jawab untuk menjual dagangan para petani. Jadi mereka menerima hasil setoran petani kemudian masih mengecer di pasar ini. Nah, ini ada bungkul, saya beli dulu, katanya masnya sekilo 8.000. Ya seperti ini ya, misalnya ini labu satu sak, ini satu sak semua labu hijau tua. Ini hasil dari panennya petani daerah Gandusari, kemudian disetor ke reseller di sini, kemudian diecer ke plastik-plastik seperti itu, kemudian nanti dijual dengan batas jam 8. Lompong ini juga, jadi mereka itu terbebani kayak mendapat tekanan jam sekian harus habis. Nah, ini sudah mulai sore, parkiran juga sudah rame. Saya sholat asar dulu, ini jam belum ada jam 5, masih jam 5 kurang seperempat. Oke, kita sholat kemudian pulang.
Alhamdulillah kita sudah pulang. Kita sudah melihat bagaimana kondisi pasar induk ini tadi ya. Semua buka sore. Hari ini saya membawa sentrong 7 biji. Kemudian ini ada wortel, kemudian ada buncis, ada lompong. Untuk harganya lompong ini tadi satu ikat tali rafia ini 2000. Jadi saya bawa 4 jadi 8000. Kemudian buncis ini tadi 75 atau satu kresek ini 75.000. Untuk wortelnya 3.000, kemudian kubisnya 17.000 per kresek. Bungkul 40.000 5 kilo, tomat 75, gondes 2000, dan ini tadi 1500-an 10.000, dan pakisnya tadi 20.000. Ya seperti inilah ya kira-kira. Selamat pagi, ini sudah bangun dan sudah saya tata di kendaraan. Ini nanti kita bungkus kemudian berangkat. Ini kurang lebih jam 5 pagi. Langit sudah cerah. Ini nanti kita jual di pasar. Semoga rame pasarnya karena biasanya kalau musim PPKM seperti ini juga agak sepi. Alhamdulillah sudah sampai dan ini baru saya tata, kondisinya seperti ini. Enggak seramai biasanya dagangannya, ya seadanya karena selain mahal juga ya belum kondusif. Alhamdulillah mulai ada yang beli. Kita layani dulu seperti biasa. Ini mereka adalah pedagang sayur rumahan, jadi kolaknya cukup di pasar ke saya atau ke teman-teman yang sama-sama jualan sayur. Dan kita bisa melihat itu Mak Surep membawa dua motor, yang motor pertama membawa 3 sak, itu 3 sak. Kemudian yang menurunkan itu kakung tua itu suaminya juga membawa 2 sak. Jadi hari ini membawa 5 sak sayuran, yang mana hasil tanaman sendiri. Dan saya lihat-lihat memang yang laris cuma dedaunan milik Mak Surep. Alhamdulillah. Sekarang sudah sampai rumah, ini jam setengah 10, sudah siang, dan jamurnya sisanya tinggal segini, kurang lebih setengah kiloan ya ini ya. Tadi cuma 4 kilo, kemudian timun mahal, ini sisa kemarin tadi saya jual segini ditawar 3.000, tidak boleh, akhirnya saya bawa pulang karena timun juga mahal. Dan teman-teman hati-hati apabila beli buncis. Ini kemarin saya beli 10 kilo 75.000 dan ternyata dalamnya itu jelek. Di bagian atas dan tepi itu bagus, di kayaknya memang barang kemarin tapi dibungkus barang baru gitu. Jadi dari atas itu baik, bagus, mudah, halus. Ternyata dalamnya itu bintik-bintik tua seperti ini. Jadi untuk teman-teman harus berhati-hati, jangan sampai tertipu, terlebih di barang-barang yang sedang mahal seperti ini. Lah ini bungkul juga seperti itu, dari atas itu bagus. Lah ini yang jelek-jelek ini ditaruh di tengah di bagian bawah. Jadi dari tepi itu tidak terlihat. Harus hati-hati. Jadi untuk teman-teman ketika belanja seperti ini, sekali mendapatkan yang jelek seperti ini, Anda cukup menghafalkan pedagangnya siapa. Untuk kedepannya jika sampean belanja ke dia, itu harus berhati-hati. Kalau tomatnya bagus ya, tadi 100% bagus. Labunya ada yang bongkeng satu, ini pecah atau gimana, atau ditaruh di mobil nggak paham. Ini juga ditaruh di dalam, disembunyikan. Harus berhati-hati jika berbelanja dagangan, usahakan dicek ke semuanya biar nggak tertipu. Kalau untuk sentrongnya ini ternyata kayaknya sudah barang kemarin juga, karena tadi malam sudah saya basahi, sudah saya taruh di luar, dan ternyata malah rusak. Kayaknya sudah 3 harian yang lalu, kayaknya ini nggak blendrang. Jadi sudah barang-barang sisa-sisa kemarin, tadi tidak barang baru, pantesan dijual murah 10.007. Ya untuk pengalaman saja ya, untuk pengecekan barang yang mau dibeli harus secara detail. Dan ini paketnya tinggal 1, nanti bisa dimasak sendiri. Alhamdulillah sudah sampai di rumah dan absen harga jual. Tadi saya jual kobis 5.000,
kemudian wortel 8.000, tomat 12, buncis 12, pakis 3.000, timun blendrang 5.000, kemudian lompong 3.000, kemudian labu 4.000, beras seledri seperti biasa naik ya, ini setengah kilo 10.000, kemudian jamur 12, cuma itu. Sentrong 1.500, ya cuma itu. Oh, bungkul 12, ya cuma itu. Dan dari modal tadi malam saya habis 400.000, dan hari ini alhamdulillah mendapatkan laba kurang lebih hanya 50.000 dari modal 400. Turun ya, turun drastis daripada sebelum-sebelumnya dengan modal segitu, untungnya cuma 50.000. Ya maklum, ini karena harga lumayan rancau, sangat tidak jelas, mahal sekali. Terlebih penerapan PPKM ini dalam satu malam saja perubahan harga mencapai 3 kali lebih. Kemarin sore saya seledri mendapatkan harga 15, kemudian malamnya sedikit teman saya mendapatkan harga 20. Kemudian teman saya yang satunya saya tanya itu 18. Padahal dalam satu waktu gitu, perubahan harga itu naik turun secara tidak stabil. Mungkin menyesuaikan barangnya ya, kalau barangnya murah dia banting harga supaya sebelum pasar ditutup sudah habis. Kemudian yang jual mahal itu mungkin stoknya tinggal sedikit, jadi cari kesempatan akhirnya dijual mahal, seperti itu ya. Semoga meskipun ini PPKM, teman-teman tetap tidak terganggu usahanya dan tetap lancar, tetap semangat, dan semoga rezekinya tetap lancar. Cukup sekian, salam sayur Indonesia.